Fiksi. Anjir, parah, gue julid banget. Boleh perkenalkan diri dulu, nama dan pekerjaan? Nama gue Desti, gue intern di salah satu perusahaan startup di Jakarta. Nama gue Karlina, gue kerjanya sebagai digital content news di salah satu stasiun TV. Halo, gue Aldo, sekarang kerjaan jadi marketing di salah satu startup sih. Jadi hari ini kamu bakalan menilai orang, beberapa orang berdasarkan pandangan pribadi. Kamu sebelumnya suka nggak sih nilai-nilai orang gitu? Iya. Ya, suka banget. Kamu akan menilai orang yang penderita HIV. Thoughts kamu atau pandangan kamu, orang yang penderita HIV itu gimana? Kalau penderita HIV itu biasanya mereka sulit buat bergaul gitu ya. Ya, yang pekerja-pekerja seksual gitu, PSK atau apalah itu sebutannya. Gimana gitu ya? Kayak kurus-kurus dan letoy-letoy, lemah letih lesu dan agak-agak nggak bergairah gitu nggak sih sama hidupnya? Nggak tahu sih, kayaknya gitu. Kalau takut sih enggak, cuma kalau untuk jaga jarak mungkin iya. Sebenarnya sih agak takut sih ya, tapi kan kalau misalnya dari berdasarkan pengetahuan ya, kan kalau HIV/AIDS itu kan tertularnya lewat cairan tubuh kan, dan suntikan-suntikan gitu. Kalau misalnya ya kadang takut sih, tapi ya kalau misalnya ketemu sama orang yang HIV/AIDS gitu, ya pengen tahu sih mereka tuh kayak gimana sih. Lo kalau misalnya disuruh nikah sama orang yang HIV plus mau nggak? Gue nih nikah sama orang penderita, terus nanti berhubungan badan, terus nanti anak gue juga kena HIV/AIDS kan, siapa sih yang mau kalau anaknya juga ikutan kena gitu kan? Nikah kan kita udah nggak play safe lagi ya sebenarnya. Terus kalau sama orang HIV plus kan nggak mungkin kita nggak play safe, jadi kayaknya nggak sih. Sebelum kau nilai, kita mau kasih tau fakta nih. Menurut Ria Panggo, ARV Community Support IAC, nyatanya di Indonesia sendiri penderita HIV atau di istilah ODA banyak yang harus diberhentikan dari pekerjaan kantornya. Nah, menurut kamu tuh pandangan kamu kayak gitu gimana? Iya sih, setuju sih, soalnya secara fisik mereka pasti nggak kuat lah menjalani hari-hari. Udah kerja itu susah, nguras otak, terus mereka harus bertahan hidup dengan penyakitnya. Kalau menurut gue sih ya tergantung dari kantornya masing-masing. Tapi kayaknya rata-rata kantor itu nggak menerima karyawan yang berpenyakitan yang parah deh, maksudnya kayak mungkin kalau penyakit keturunan kayak masih oke, diterima, masih ada toleransi. Cuma kalau HIV kayaknya rata-rata kantor di Jakarta atau di luar Jakarta pasti nggak nerimanya. Yang fair nggak fair, cuman ya mungkin biasanya kantornya nggak mau ngambil risiko kali. Oke, jadi ini udah ada 5 kandidat. Nah, ada yang kena HIV nih. Oh, oke. Nah, di sini kamu bisa nilai berdasarkan foto-fotonya. Yang pertama kandidatnya ada Pak Joko. Dia ini statusnya dia udah married, 42 tahun, dan dia pekerjaannya sebagai security. Menurut kamu gimana? Kalau menurut gue sih nggak kelihatan kayak kena penyakit HIV ya, karena dari secara fisiknya aja nggak kelihatan, karena dia badannya gemuk, terus kelihatannya sehat. Itu sih. Mukanya terlihat bahagia, senang, terus gendut. Ya kayaknya nggak mencerminkan aja kalau dia tuh kena HIV. Selanjutnya ada Mas Antonio. Oke. Dia ini udah menikah, umur 32 tahun, sebagai karyawan swasta. Nah, kamu gimana? Gue sih sama aja, enggak deh, nggak kena. Kenapa? Ya sama kayak Pak Joko tadi ya, gendut terus tampak ceria, kayak nggak ada hidup di masalahnya gitu. Yang ketiga ada Welly Chandra.
Ini dia masih belum nikah tapi pacaran. Umurnya 23 tahun, dia ini pekerjaannya sebagai IT developer. Menurut kamu gimana? Aku jadi bingung lalu bentar. Kena nggak ya? Kayaknya sih kena ya dia. Yang mana, yang Welly? Iya Welly. Alasannya kalau boleh tahu? Dia kayaknya pergaulannya cukup bebas. Terus dia IT developer. Hubungannya apa? Hubungannya apa ya? Gue juga bingung lagi, aduh. Oke, dia udah pacaran ya. Fiksi. Anjir, parah, gue julid banget. Cuman kayaknya sih iya sih dia. Mungkin karena dia pacaran, bisa aja kan pacarnya juga kena HIV, terus dia kena HIV. Yang keempat ada Rinjani. Dia udah menikah 30 tahun, pekerjaannya sebagai content writer. Kalau Rinjani ini nggak mungkin sih dia kena HIV gitu. Nggak kena. Kenapa? Soalnya dia tampak alim ya, pakai kerudung panjang lagi. Kan kita tahu kalau wanita Indonesia yang pakai kerudungnya panjang tuh dia alim, nggak mungkin lah yang main-main kayak gitu. Hah? Aku kerudungnya nggak panjang loh. Aku pendek kerudungnya. Kalau Mbak Rinjani ini sangat alim menurut aku. Oke, next ada Pamela Priscilia. Dia single, umurnya 26 tahun, dia ini content editor. Menurut kamu? Oh, Kalau dari sini sih kelihatannya sih iya ya, karena dari badannya kurus, terus dia kayak bad boy gitu. Dia cewek. Dia cewek? Oh, kirain cowok. Ini dia cewek, ya cewek sih. Iya bener cewek ya. Iya ada bau dadanya. Baik. Kena deh. Soalnya nggak tahu ya entah kenapa. Soalnya stereotip orang-orang Indonesia tuh kalau cewek-cewek tomboy gitu-gitu yang androgini gitu pasti kayak pernah melakukan hubungan seksual yang kayak gitulah pokoknya. Oke, jadi sekarang nih kita bakalan nemuin kamu ke orangnya langsung. oke. Udah siap belum? Udah siap? Duduk di depan dia. Wah, parah sih. Ya udahlah. Kenapa tegang banget mukanya? Jadi gimana? Surprise sih ketemu sama orang-orangnya langsung. Ada berapa tadi yang kamu pilih? Cuma satu yang gue pilih. Yang ini. Tadi milih Mas Welly sama Mbak Pamela. Tadi ini ya, kena ya, positif ya. Yang dua paling belakang nggak sih? Yang gue pengen bilang. Yang lain tuh boleh mundur. Yang lo boleh mundur. Menurut lo kira-kira tuh kenapa mereka berdua ini? Kenapa lo pilih kita itu? Kalau lihat dari yang foto tadi ini, sorry nih ya. Kalau lihat dari foto kan kayak agak-agak centil-centil gimana gitu fotonya, terus kayaknya yang ya gitu sih. Gimana? Kayak gimana? Gimana ya tadi ya? Gak apa-apa, santai aja. Soalnya sih menurut aku ya, yang setahu aku kalau misalnya kena HIV/AIDS itu badannya kurus gitu-gitu dan itu terpancar di aura mereka ya. Nggak tahu kenapa, jadi aku milihnya mereka. Kalau misalnya Gitu. Pamela kenapa? Kalau Mbak Pamela juga tampangnya agak androgini dan tomboy gitu. Ya lebih ke arah pergaulan-pergaulan yang kayak gitulah pokoknya. Iya. Kalau Welly? Ya sama kayak gitu juga. Sepertinya pernah mempunyai kehidupan bebas yang kelam gitu aja. Ya. Menurut pandangan aku sih gitu. Badannya kurus, terus
Ya maaf tadi kalau ininya bilangnya bad boy, karena nggak tahu kalau cewek ya Mbak. Jadi sekarang yang tidak kena HIV boleh mundur dan yang kena HIV boleh maju. Nggak nyangka banget sih kalau jawabannya salah. Desti. Antonio. Wow. Ternyata salah semua. Halo, Halo Antonio. Aldo. Halo Aldo. Gimana? Boleh perkenalkan nama Anda? Ya, perkenalkan nama saya Antonio. Saya HIV positif sudah 7 tahun. Ah, wow. 7 tahun. Kalau Mas Antonio sendiri tuh ada nggak sih kayak pengalaman pribadi Mas Antonio yang kayak diskriminasi gitu secara di tempat kerja atau apa? Stigma dan diskriminasi dulu waktu awal-awal tahu status HIV positif, saya dapatkan dari sahabat dekat sendiri. Jadi kita biasa namanya manusia hidup berkelompok. Kita punya geng-geng ataupun grup-grup teman-teman kelompok. Nah, waktu pertama kali saya tahu status HIV positif, saya cerita ke salah satu sahabat saya. Ya, namanya juga teman ya. Kita biasa datang ke rumahnya, main, bawa baju kerja, mau tidur nggak bawa baju ganti, pinjam kaos, pinjam celana gitu ya. Nah, ternyata setelah ngobrol-ngobrol, gue cerita ke teman gue kalau gue HIV positif. Di depan gue dia welcome biasa aja, nggak ada menunjukkan sikap yang antipati ataupun dia takut gitu. Tapi setelah gue pulang dari rumah dia, ternyata teman gue yang lain ini dia udah tahu duluan nih, langsung nelfon gue, Antoni, lu HIV positif ya gitu. Nah, ternyata gue belum sempat bilang ke dia, tetapi dia udah bocor duluan nih dari teman yang lain. Nah, ternyata baju yang gue pinjam itu, baju yang gue pakai itu semalam buat gue pakai, itu langsung dibakar sama sahabat teman gue gitu. Dan di situ gue merasa, oh my god, kok sampai segitunya ya gitu pemahaman masyarakat terkait informasi HIV dan AIDS gitu. Karena gue tinggal di Jakarta, jadi gue harus di refer ke Jakarta untuk akses pengobatan lebih lanjut. Ah, baiklah. Gimana perasaan dulu? Perasaannya yang gak nyangka aja ternyata. Ternyata salah ya, Iya, yang ternyata dipikiran selama salah. ini. Soalnya ya kan apa yang diajarin sama guru-guru kita, sama orang-orang tua kita kan, apalagi yang bebas belajar di internet kan kayak gitu kan. Kalau misalnya kena HIVS tuh banyak penyakit di dalam tubuhnya gitu. Jadi kelihatan terpancar lah gitu kalau orang yang kena HIVS gitu. Oh iya, maaf ya Mbak. Salah. Oh iya, maaf ya Mbak. Halo, Aldo. Oke, terima kasih semuanya. Thank you. Hai, perkenalkan saya dengan Dr. Patricia. Mungkin banyak dari kalian yang masih berpikiran bahwa ciri-ciri orang terkena HIV mungkin mempunyai tubuh yang kurus, terlihat seperti orang yang sakit-sakitan, mempunyai ruam di kulit, ataupun bertato. Nah, stigma negatif yang beredar di masyarakat ini dapat menurunkan semangat hidup mereka, kualitas hidup mereka, dan juga mengakibatkan hilangnya motivasi mereka untuk rutin berobat. Menurut penelitian, sekitar 78% dari penderita HIV mengalami depresi oleh karena mendapatkan diskriminasi dari teman-teman kerjanya dan bahkan dari keluarganya sendiri. Banyak dari orang yang menderita penyakit HIV mengaku malu untuk datang ke layanan kesehatan dan melakukan tes HIV karena takut dihujat oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan mereka telat terdiagnosis dan berakibat fatal. Perlu diingat bahwa penularan HIV tidak akan terjadi melalui sentuhan kulit seperti berjabat tangan dan juga berpelukan, melalui cairan tubuh yang tidak terkontaminasi seperti air liur dan juga keringat, melalui gigitan nyamuk, dan tinggal serumah dengan orang yang terinfeksi. Selain itu, resiko penularan HIV secara seksual juga menurun hingga 96% apabila penderita HIV rutin mengkonsumsi obat ARV. Obat antiretroviral atau ARV adalah terapi terbaik bagi penderita HIV hingga saat ini.
Fungsi ARV adalah untuk meningkatkan sistem imun penderita HIV, menekan jumlah virus di dalam tubuh, dan menurunkan resiko kematian akibat infeksi oportunistik. Selain itu juga mencegah penularan dari ibu ke anaknya. Obat ARV sudah disediakan secara gratis oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2014 dan tersedia di lebih dari 800 layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Maka dari itu, teman-teman yang mempunyai gaya hidup beresiko tinggi, jangan malu atau takut untuk melakukan pemeriksaan HIV dan pengobatan HIV. Dan untuk teman-teman yang mungkin memiliki sahabat dengan status HIV positif, janganlah kita berprasangka buruk dan juga menjauhi mereka. Marilah kita memberikan dukungan yang positif untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka. Dukung juga konten edukasi kesehatan seperti ini. Caranya mudah, tinggal like, share, dan subscribe ke channel Life Health. See you on the next video. Life. Be healthy. Make money.